malam hari ini. Oke, langsung aja kali bro ya. Jadi kan topik pembicaraan kita malam hari ini kan batu bara akan pesta kembali nih bro. Wah ini menarik banget nih. Karena kalau misalnya gue dengar kemarin kan pamornya lagi kurang lah ya, bisa dibilang gitu kan. Lagi nggak seksi gitu kan bahasanya. Nah tapi topiknya nih batu bara akan pesta kembali nih, gitu kan. Dan gue sempat juga baca-baca jadinya kan, udah mulai banyak nih judul-judul artikel gitu ya, atau nggak berita batu bara kembali membara. Itu biasa banget tuh kan, kalau bahas batu bara pasti pakai headlines ya. Iya. kembali membara. Nah tapi nih sebelum kita masuk ke batu bara, tanggapan lo apa nih bro melihat market sekarang? Jadi kan kalau minggu lalu orang masih bilangnya konsolidasi begitu kan, hari ini memang naik sih 0,50%. Tapi tanggapan seorang Bro Albert gitu melihat market tuh sekarang gimana sih? Boleh nggak di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers? Ya, oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ISG itu sekarang sudah di area 6950, jadi dekat dengan 7000, dan itu ibaratnya resistance yang sangat kuat nih. Karena kalau mereka mampu tembus dengan big volume di angka 7000 ini, berarti ISG sudah akan lanjut uptrend, dan kita nggak tahu harganya akan sampai setinggi apa. Cuma teman-teman perlu tahu bahwa kalau dia perlu tembus 6950 dan 7000 itu dengan solid, butuh dukungan dari asing. Asing itu perlu injek terus ya ke IHSG, barulah mereka bisa dengan ya player lokal itu dongkrak IHSG sampai ke level selanjutnya. Kalau di angka segini itu asing nggak bantu ya, itu pasti banyak yang akan profit taking. Saya juga percaya teman-teman yang sudah cuan juga mungkin mulai profit taking gitu kan. Nah berarti kan dia punya amunisi, ibaratnya tuh momentumnya juga akan tertahan di angka 6950 sampai ke 7000 ini. Jadi perlu waspada nih kalau teman-teman yang baru mau belanja. Nah, mungkin lihat, wah ISG sudah bagus, jadi mau belanja nih. Itu agak hati-hati, karena ISG kalau diangkat tinggi, berarti saham juga sudah banyak yang tinggi. Bener kan? Karena rally lah baru ISG bisa tinggi. Jadi kok teman-teman beli sekarang jor-joran nih, karena FOMO mungkin. Wah yang lain pada cuan, teman-teman sendiri belum dapat cuan kan, mulai itu FOMO-nya biasa. Hakalah saham-saham yang aneh-aneh. Nah itu nanti nyangkut susah. Sangkutnya di atas lagi ya, bukan sangkut di 6.700, 6.800 ya, tapi nyangkutnya 6.950. Entar mau keluar itu bisa ruginya besar sekali. Jadi hati-hati apalagi buat yang para angkatan COVID gitu ya, yang dulu suka belanja agresif. Nah teman-teman kalau lihat hari ini, ya IHSG itu unik ya, naiknya itu ya kan hijau seperti tadi kata Brojo ya, tinggi. Tapi yang banyak kan memenuhi top gainers itu rata-rata gorengan hari ini ya, kolesterol sekali. Bahkan saham-saham yang benar-benar udah di bawah banget, udah lama nggak bergerak, itu pada naik semua hari ini. Jadi sepertinya hari ini pesta di saham-saham gorengan. Nah teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau naiknya gorengan yang dongkrak ISG ke atas, itu sekali mereka profit taking ya, big player, ya market maker sekali TP, itu baliknya cepat sekali, karena sekali rontok kan juga mereka minusnya bukan 1-2%, bisa 15% langsung. Ya kan, contoh nih saham seperti yang ARB kayak CPRO kemarin naik, lalu tiba-tiba diguyur bisa langsung ARB. Nah hal-hal seperti ini mengingatkan kepada para trader khususnya ya, jangan sampai beli di atas lalu pas turun nggak mau dibatasi resiko, akhirnya apa, minusnya dalam, ya kan. Rencananya mau trading jadi investor di saham nggak jelas, kan tidak seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau masuk nih, ya kita harus tahu dulu, memang awalnya mau scalping silahkan, mau trading jangka pendek boleh. Dengan IHSG sekarang, kalau teman-teman mau ambil posisi baru, lebih baik main pendek. Jangan beli untuk swing panjang, apalagi investasi di harga sekarang. Teman-teman kalau udah belajar banyak invest, ya nggak perlu dari saya pun, harusnya tahu kalau beli saham investasi, beli apa? Saham under value kan? Under value itu artinya pada saat market lagi takut, lagi fearful, barang diskon, itu beli di harga murah. Bukan lagi euforia sekarang semua lagi con, teman-teman HK saham-saham yang investasi, itu pasti harganya nggak bagus. Gitu. Ya, setuju banget ya teman-teman Cuan Troopers ya, apa yang baru di-mention sama Bro Albert. Jadi kita juga perlu ya Bro ya melihat keadaan market sekarang supaya kita jangan istilahnya beli saham-saham ini gitu, apalagi yang mau dijadikan long term investment itu di harga yang over value gitu ya, dan akhirnya jadi rugi begitu kan. Ya. Jadi teman-teman di sini penting ya untuk memperhatikan posisi-posisi harga market
gitu ya, dan juga tentunya saham-saham kita harus melihat secara big picture juga lah ya, kurang lebih begitu. Nah, tadi Bro Albert kan juga mention ya Bro, jadi memang tadi yang gue mention juga sih tentang saham-saham ini yang lagi naik itu banyak kan saham gorengan Bro ya, begitu ya. Iya. Nah tapi kalau misalnya melihat secara gambarnya lebih luas lagi, kira-kira ada sentimen-sentimen apa aja nih Bro yang sedang terjadi nih yang mungkin teman-teman cuan trupers perlu perhatikan, karena memang sentimen kan banyak kali ya, tapi mungkin ada beberapa satu atau dua kah yang perlu diperhatikan nih yang mungkin Bro Albert juga sebenarnya perhatikan sih begitu perkembangannya. Ya, oke. Jadi begini, kalau teman-teman lihat ya, kalau yang namanya sudah saham-saham gorengan, biasa sentimennya itu pakai cocok-cocokan. Ya orang bilang cocokmologi. Maksudnya apa? Coba nih teman-teman lihat 1-2 hari terakhir. Contoh nih isu lagi mau merger. Itu kan berita sudah agak lama. Tapi dipakai lagi, yaitu contoh ya jadi saham Nobu sama BABP aktif barengan. Nah ini kan yang short live ya. Artinya oke, sekali dia naik, dia bisa naik terus 1-2 hari. Mungkin arah. Bahkan tadi Nobu ada sempat arah ya, kalau teman-teman yang scalping tahu, dan saya memang kebetulan juga sempat scalping di situ dan jualnya pas kebetulan di arah. Jadi ya oke juga. Tapi apakah akan berlanjut seperti itu kita tidak tahu ya. Dan sentimennya itu terpecah. Nah kita kembali lagi mungkin tadi lebih ke merger ya dari antara Nobu atau BABB, dan kita nggak tahu yang saham yang mana akan terus naik. Tapi sentimen lain bagaimana? Oke, saham-saham gorengan lainnya atau mungkin yang fundamentalnya kurang bagus tapi sahamnya mulai naik. Salah satunya ya konstruksi. Hari ini konstruksi juga mulai naik nih, ya kan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ya maksudnya sektor konstruksi kan belum ada big sentiment, tapi mulailah dia naik hari ini, ya kan. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Bisa saja ada yang berspekulasi, was kita kan kemarin dapat berita nih tentang gugatan dia punya pilot itu sudah lepas, ya kan. Nah, jadi orang mungkin sudah menanti-nanti nih kalau was kita hilang sustain, bisa aja sahamnya naik. Jadi yang teman-temannya dulu bisa ikutan naik. Nah, hal-hal seperti kan namanya spekulasi. Kita nggak tahu nih apakah dia akan naiknya sampai berapa lama. Contoh yang baru-baru juga seperti GIA, arah 4 hari, 5 hari ya. Kalau teman-teman beli di hari 1 atau hari kedua bisa dapat cuan. Tapi kalau FOMO yang di hari keempat, hari kelima, ya udah jadi cuci piring, akhirnya ruginya besar. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi trading itu bisa menguntungkan kalau teman-teman cepat dan gesit ya. Ambilnya itu di awal-awal, bukan pas udah semuanya pada punya, teman-teman FOMO lu beli karena kepingin cuan juga. Nah, itu yang biasanya ujung-ujungnya rugi. Gitu. Jadi hati-hati buat scalping di seperti ini. Nah, kalau tadi pertanyaan Brojo itu kan, oke, ini ada sektor apa nih yang menarik? Kalau secara gorengan itu macam-macam ya. Berita sekecil apapun bisa dipakai buat jadi sentimen. Tapi kalau overall, saya masih cenderung lebih ke batubara. Seperti yang judul hari ini ya. Coal itu harganya juga kalau hari ini teman-teman perhatikan dari harga futures belum ada koreksi, dan belum koreksi dari harga yang tidak wajar ya, teman-teman harus pahami itu. Bukan kalau sekarang 120 atau 100, nah mungkin itu kan udah tertekan dan tidak aman atau tidak menarik. Tapi kalau dia di atas 150 harga batubara dan bertahan, itu kalau dia bertahan beberapa bulan aja atau beberapa minggu di harga sekarang itu ya sama batubara cetak uang lagi, karena margin mereka kan naik lagi. Dan oke, mungkin ada nih pembahasan teman-teman yang soal carbon trading. Kok nanti kalau carbon trading kan bukannya batubara bakal kena gitu ya. Asal sentimen negatif lah istilah, karena kan kotor sekali itu batubara. Justru kenapa ada carbon trading kan supaya ya perusahaan-perusahaan batubara ini nggak main asal cetak karbon-karbon yang bikin udara jelek. Nah, teman-teman harus tahu dia punya efektivitas kapan. Kalau tahun depan contoh baru mulai, ya harus beli kuota dan lain-lain. Itu dia udah cetak profit sampai akhir tahun udah berapa banyak. Ya kan? Jadi jangan pusingnya, itu urusan nanti, teman-teman pusingnya sekarang. Jadi sayang kalau teman-teman nggak dapatin profit. Dan kita tahu ya batubara kalau cuan bagi dividen itu udah pasti-pasti besar. Udah ngerasain lah semua orang yang ikut EJ Invest beli batubara dari awal COVID itu sampai sekarang pasti udah ngerasain dividennya itu gede sekali. Bahkan dari dividen doang bisa beggar. Gitu. Ya, wah menarik ya. Aku pengen mentionnya mengenai, jadi penting memang beli saham itu di melihat market lah ya, di pas harganya di bawah begitu kan, dan juga melihat dari sentimen-sentimen yang ada dan juga akan terjadi ke depannya adalah yang menarik itu adalah batubara begitu bro ya. Apalagi kita juga
sudah mendekati musim dingin gitu ya, bisa dibilang gitu juga ya bro ya. Iya. Ya kan. Dan kalau nggak salah sempat baca juga, jadi ada permintaan ini ya batu bara, makanya harganya juga jadi naik dari Prancis gitu kan, karena udah mulai diizinkan nih penggunaan bahan bakar fosil nih ya teman-teman ya. Jadi Ya. mereka ini berusaha untuk menghindari kekurangan listrik selama musim dingin, jadi udah mulai lagi nih gitu kan. Nah jadi ini yang mungkin salah satu sektor juga nih yang patut untuk diperhatikan lah ya bro ya. Setuju ya, betul ya? Betul. Iya, iya. Ya, jadi Dan teman-teman juga perlu ingat ya, mungkin ya satu-satunya sektor batubara yang nggak peduli masalah tentang politik ya, itu ya di batubara sendiri. Kenapa? Karena ini kan berhubungan dengan komoditas. Jadi kalau dia naik, pasti untung. Di mau kita di contoh nih di Indo, entah ada masalah apa, rusuh dan lain-lain, itu nggak akan ngurusin tentang cetak profitnya batubara. Karena kalau harganya naik, mau keadaan separah apapun, tetap mereka profit. Ya kan? Terbalik nih, kalau ekonomi bagus, teman-teman merasa sudah semua happy gitu kan. Tapi harga batu bara kecil, itu perusahaannya tetap nggak akan profit. Mau semuanya lagi happy-happy juga nggak akan bisa profit. Jadi ya enaknya komoditas seperti itu. Dia itu sangat faktual ya. Kalau harga komoditasnya tinggi, itu tetap akan tinggi profitnya. Jadi teman-teman nggak perlu nih terganggu-ganggu dengan sentimen-sentimen macam-macam dari headlines-headlines. Ya. Wah, ini menarik ya. Perlu kita ingat nih. Nah, kan kalau misalnya ngomongin tentang sentimen gitu ya, bro. Tadi kan gue udah mention tentang sentimen kayak berita-berita nih kan. Tadi udah gue mention tuh udah mulai nih headlines kata membara ini udah mulai dipakai terus disambung-sambungin nih sama batu bara kan. Kira-kira gue denger ada nih grup gitu ya punya lo yang bisa dapat berita-berita nih seputar saham. Mungkin boleh di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers, karena udah mulai banyak nih gitu ya teman-teman yang mulai apa ya, bisa dibilang serius nih tradingnya atau enggak mulai baca berita karena adanya trading competition nih kan. Kira-kira ada nggak channel atau platform di mana mereka bisa dapat berita-berita faktual lah begitu seputar market? Oke. Ya, jadi kalau di Telegram, buat teman-teman semua yang belum join, bisa ke Telegram, search ya, buat AG Invest Smart Room. Yaitu teman-teman free kok, bisa siapapun join. Nah, itu saya biasa post ya, berita-berita ke dalam itu yang penting-penting. Karena kalau teman-teman biasa nih buka berita ya, udah banyak kan. Lalu isinya kan banyak sekali. Pertama, teman-teman mesti sortir nih, ini berita yang mana yang bagus, berita mana yang bikin panik, dan lain-lain kan. Atau isinya kadang cuma rekomendasi saham. Itu kan ya menurut saya bakal teman-teman consume too much time. Nah, di AG Investment ini kita, ya saya pribadi itu milih-milih, biar teman-teman itu dapat berita itu yang penting-penting pertama. Dan kedua, setiap minggu juga kita ada diskusi tentang saham. Dan teman-teman boleh ikut kalau sudah masuk ke dalam channel tersebut. Oke, mantep ya. Namanya tadi Smart Room, pakai Telegram ya bro. Ya, betul. AG Invest Smart Room Telegram ya teman-teman ya. Dan untuk masuk ke dalam grup yang ini berbayar nggak bro? Kalau itu tidak, itu free ya. Jadi dapat informasi berita-berita itu secara gratis. Oke, ya. Jadi mungkin sekalian aja nih ya teman-teman ya. Jadi memang kalau misalnya nggak apa-apa ya bro, gue iklan dikit nih bro ya sama teman-teman Cuan Troopers ya. Iya. Jadi buat teman-teman di sini nih yang lagi nonton malam hari ini, aku mau tanya, kalian udah tahu belum mengenai kompetisi trading competition dari Sukor ya. Jadi memang campaign itu akan baru dimulai minggu ini. Sebenarnya pendaftaran dibuka dari hari Senin, tapi aku mau sounding juga ya di IG Live ini buat teman-teman untuk jangan ketinggalan kesempatan ini, karena hadiahnya itu totalnya 300 juta ya teman-teman ya. Jadi ada dibagi menjadi 2 pool ya teman-teman ya. Ada 2 pool, namanya ini Stock Wars nih, trading competition ya bro. Jadi kayak ala-ala Star Wars gitu bro, ya nggak? Lo nonton Star Wars nggak? Lo nonton Star Wars nggak? Gue belum nonton. Tapi Stock Wars ya teman-teman ya namanya. Jadi hadiahnya itu berdasarkan percentage yield ya. Jadi juara 1 itu untuk pool Luke Skywalker itu dapat hadiah 50 juta, juara 2-nya dapat 25 juta, juara 3-nya dapat 15 juta. Terus ada pool juga yang namanya Obi-Wan Kenobi ya, juara 1-nya ini dapat 25 juta, juara 2-nya dapat 15 juta, juara 3-nya dapat 10 juta. Nah, tapi nih ya teman-teman Cuan Troopers, on top of all of this, itu akan ada hadiah lagi tambahan berdasarkan dari transaction value. Begitu kan.
Nah, ini namanya Darth Bagger ya. Jadi diambil dari Darth Vader jadi Darth Bagger. Juara satunya itu dapat 100 juta ya, teman-teman ya. Juara duanya dapat 50 juta dan juara tiganya dapat 15 juta. Nah, ini kompetisinya cuma sebulan ya, teman-teman, dari Agustus sampai Oktober ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya ada yang perlu informasi tambahan, boleh DM IG Sukor Sekuritas. Ya, nanti minggu ini aku yakin kan akan dapat atau nggak melihat lebih banyak postingan lagi sih mengenai Stock Wars ini, begitu. Nah, tapi aku juga mau kabarin nih ya bro ya. Jadi sebenarnya teman-teman, hadiahnya itu nggak datang hanya dari Sukor Sekuritas. Jadi banyak juga nih hadiah-hadiah tambahan dari komunitas-komunitas dan juga bisnis-bisnis lain ya teman-teman ya, untuk istilahnya meramaikan acara trading competition ini. Nah, salah satu komunitas yang memberikan hadiah tambahan nih ada di depan kita ya saat hari ini ya, malam hari ini, itu adalah Bro Albert dari AG Invest ya bro ya. Iya. Iya, benar. Jadi buat teman-teman di sini begitu ada hadiah tambahan ya bro ya dari AG Invest ya bro. Yes, jadi kalau teman-teman ntar bisa lihat nih, ntar di post sama Sukor ya. Untuk sekilas sih basically kalau teman-teman yang udah masuk komunitas AG Invest ya dan bisa menang akan dapat ekstra hadiah dari AG Invest ya. Jadi teman-teman hopefully bisa menang. Prove yourself, challenge yourself in this trading. Selama kalau nanti pada saat trading competition market itu bagus seperti sekarang, trading itu akan gampang. Kecuali nanti pada saat trading competition market mulai lesu ya, yaitu namanya resiko. Tetapi teman-teman kan nggak perlu trading, nggak perlu maksa buat trading. Cuma jangan sampai kehilangan opportunity. Kalau nggak ikut kan hilang opportunity buat dapetin hadiah, bener kan? Jadi ya kalau ngikutnya aja gratis buat join, bener kan, ini gratis ya bro ya, nggak ada bayar-bayaran. Jadi menurut saya there's nothing to lose. Iya, betul. Jadi buat teman-teman ya di sini ingat nanti akan ada postingannya untuk lebih detail lagi, tapi kita mau sounding juga ya bro ya di sini. Jadi AG Invest itu untuk 100 pendaftar pertama aja ya bro ya, dapat diskon nih untuk membership dari AG Invest nih teman-teman ya. Jadi tadi contohnya ada dimension sama Bro Albert kan mengenai grup yang untuk memberikan seputar tentang berita-berita ya. Ini kan masih free ya bro ya, tapi ini juga tetap istilahnya useful banget nih buat teman-teman. Tadi yang udah dimention kan memang berita itu banyak banget, aduh crazy ya. Jadi memang butuh dikurasi juga itu kan, dan tentunya untuk join tadi Smart Room dari AG Invest di Telegram ini akan membantu kalian nih untuk bernavigasi lah ya bahasanya di trading competition yang akan berjalan ya teman-teman ya, mulai dari bulan depan begitu ya, di bulan September. Dan tentunya untuk 100 pendaftar pertama dapat diskon 50% untuk member AG Invest begitu kan, dan mendapatkan hadiah tambahan juga nih dari AG Invest. Tapi untuk angkanya aku kasih tahu nanti, lihat di postnya aja ya. Dan yang menariknya sebenarnya dari Bro Albert nih ya teman-teman ya, hadiahnya itu untuk juara 4, 5 dan 6 sampai 10 ya. Jadi ini benar-benar bisa dibilang baik banget gitu ya. Karena kan orang kan fokusnya kadang-kadang cuma ke juara 1, 2, 3 ya bro ya. Tapi ini ada juara buat 5, 4, 5, jadi biar sampai bisa happy semua. Betul. Ya kan, ntar kalau udah juara 3 dapat hadiah, yang juara 4 kan kasihan tuh. Sisa sedikit lagi nggak dapat. Ya udah, saya bantu nih kasih ikutan meramaikan. Jadi orang-orang yang juara 4 sampai juara 10 pun masih bisa dapat hadiah. Jadi semangat ya buat semua. Betul, betul. Nah, jadi kita mau say thank you banget ya teman-teman ya buat Bro Albert dan juga tentunya komunitas AG Invest untuk tetap sukses terus ke depannya mengedukasi banyak orang ya bro ya, terutama teman-teman cuan troopers begitu kan. Dan aku mau ingetin sekali lagi terakhir ya teman-teman, jadi memang untuk ikut trading competition ini kalian harus selalu mempertimbangkan resikonya juga ya, dan juga target-target investasi kalian, trading kalian begitu kan. Dan kalau dari aku juga adalah salah satunya mungkin menjadikan ini juga menjadi pelajaran ya bro ya, pelajaran bagaimana kita berjalan lah di dalam dunia investasi dan trading begitu untuk lebih baiknya lagi. Nah jadi kalian butuh mentor-mentor yang baik gitu kan, salah satunya aku mau bilang malam hari ini adalah Bro Albert dengan komunitasnya AG Invest. Oke bro, kita lanjut lagi kali ya bro ya. Jadi tadi kan lo ada mention nih tentang sektor batubara nih. Tapi sebelum kita mungkin masuk ke saham-saham apa nih yang menarik dari sektor batubara, mungkin kalau gue mau nanya lagi, ada nggak dari lo sendiri sektor lain yang mungkin menarik juga nih selain dari komoditas? Ya, jadi kalau teman-teman tahu ya bahwa kalau pelayaran itu adalah sektor yang tidak boleh terlewatkan juga.
Kenapa pelayaran ya? Karena kalau batu bara itu cuan, mereka kan produksinya tinggi. Kalau production tinggi, activity tinggi, butuhnya apa? Pengangkutannya tinggi dong. Pesananlah kapal-kapal ini jadi makin banyak. Nah, kalau banyak orderan, supply-nya tetap kurang lebih sama, margin-nya makin tinggi, pelayaran makin diuntungkan. So, jadi pelayaran itu definitely jangan sampai terlewat. Banyak loh saham pelayaran ada di IHSG. Ya, yang sudah punya jangan buru-buru TP, yang belum punya mulailah searching kira-kira saham pelayaran apa nih yang layak untuk teman-teman trading kan ataupun investasi. Gitu. Ya. Oke, berarti pelayaran ya bro ya, dan juga tadi komoditas batu bara ya bro ya. Nah, kalau misalnya gue mau tanya nih, kira-kira ada nggak, ini kan tanggapan lo aja ya, opini kan, bisa salah juga, bisa benar juga, begitu kan. Tapi ada nggak kira-kira menurut lo yang sektornya sampai di akhir tahun ini, yang tinggal beberapa bulan lagi, itu masih kurang menarik bro menurut lo? Kayaknya masih kurang apa ya, kurang sentimennya, masih kurang diperhatikan lah. Apa nih kira-kira, ada nggak? Tidak ada in particular ya, artinya saya tidak ada satu sektor yang saya musuhin gitu sih, ibaratnya begitu ya, karena dia bakal underperform atau apa. So far sih belum ada yang saya sengaja jauhin ya. Cuma again kita kan mencari apa sih yang memberikan kita potensi cuan. Ya kan, yang nggak memberikan potensi kita ya abaikan sementara sampai nanti mereka mulai dimasukin sama big money. Kan kita gitu. Kita tuh di bandarmologi ini ngikutin banyak big player mau pilih apa ya kita ikutin. Jangan fanatik sama sektor, jangan fanatik apalagi sama saham ya. Karena saham itu nggak peduli siapa investornya. Yang peduli adalah kalau big money masuk, kita masuk. Kalau mereka keluar, kita kabur. Gitu. Nah, ini menarik nih ya, teman-teman. Ada satu contoh nih bro. Boleh. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau misalkan nih teman-teman itu contoh ya, takut nih sama saham-saham yang dia punya valuasi tinggi, ya kan mungkin terlalu fanatik juga nih. Contoh beli saham, hanya saya mau lihat secara fundamental, artinya kan beli saham-saham under value. Nah itu nanti teman-teman akan kelewat saham-saham seperti apa, kayak Pani. Nah Pani itu kan valuasi mahal, tinggi kan? Coba lihat dia punya valuasi PBV berapa. Kalau secara fundamental itu pasti orang ngeri mau beli di harga berapa ini Pani naik terus gitu kan. Ya memang sekarang udah ngeri sekali karena dia naik dari harga berapa. Lalu kalau secara technical, nah teman-teman lihat secara TA itu dia naiknya kayak gimana itu bentuknya kan. Kan ngeri sekali ya. Kalau TA seperti itu biasanya kan orang kalau tarik Fibonacci ya tracking profit di garis-garis resistance Fibonacci dan Nah tapi kalau teman-teman bandarmologi, kita itu ngikutin si big player mau bawa sampai mana. Kalau mereka belum TP ya kita ngikut terus. Ya kan teman-teman ikut dan bisa dapatin cuan yang sangat besar. Contoh seperti Pani itu ya. Dan saham-saham seperti ini tidak terus-terusan keluar. Biasa setahun itu cuma ada 2 kali atau 1 kali saham yang akan bergerak seperti ini. Tahun-tahun sebelumnya kan contoh ada SMDR juga pernah. Ya kan, lalu BBYB pernah, Arto juga pernah. Ya kan, nah hal-hal seperti ini kalau teman-teman terlalu takut sama valuasi, sayang nggak akan keikut wave cuannya ya, gitu. Nah, tapi kalau mereka sudah kabur, dia bubar, mau dia valuasinya murah, mau dia valuasinya mahal, kalau big player sudah keluar, we are out from the stock. Nah, ini nggak perlu dijelasin lagi ya teman-teman ya, ini udah key banget ya untuk kita ingat begitu. Nah, tapi bro, Albert ini gue mau mention kan, jadi emang cuan troopers ini bisa dibilang cukup bervariasi ya. Maksudnya pengetahuan teman-teman yang nonton malam hari, ada yang baru mulai gitu kan, ada yang udah cukup lama dan sebagainya. Nah mungkin untuk yang baru mulai nih bro, mungkin nggak terlalu familiar kali dengan bandarmologi begitu kan, dengan big money and all that begitu kan. Mungkin kira-kira bisa dijelasin sedikit nggak sih bro, bagaimana cara analisa menggunakan bandarmologi atau mengerti pola dari big money itu seperti apa sih kira-kira? Dikasih gambaran aja lah kali. Oke. Jadi teman-teman, ini kebetulan saya ada webinar pertama ya untuk membahas tentang bandarmologi tahap awal. Jadi ini sangat cocok buat para pemula yang nggak ngerti sama sekali bandarmologi itu apa. Cuma pernah dengar tapi nggak ngerti konsepnya. Itu tanggal 3 September ini ya. Jadi sebentar lagi nih, teman-teman yang mau join bisa hubungi admin di Telegram @ejinvestadmin, boleh. Yaitu saya akan jabarin dengan cukup visual ya, supaya teman-teman langsung tahu, oh ternyata seperti ini ya pemahaman bandarmologi. Kalau teman-teman merasa ilmu itu masuk akal, ya mulailah dalami. Kalau teman-teman ngerasa nggak cocok, ya silakan teman-teman mau berpaku tetap dengan TA, silakan, nggak ada masalah. Kan namanya ilmu kan itu kan tergantung kita masuk ke
Itu nggak masuk akal nggak ya? Kalau Hmm. ilmunya nggak masuk buat kita, buat apa kita terusi? Ya kan? Karena kita aja nggak paham maksudnya apa. Tapi secara dasar, intinya begini. Kita itu harus tahu bahwa big player itu mempunyai uang yang banyak. Uang yang banyak itu mempunyai kendali yang lebih besar. Iya kan? Karena mereka itu mengontrol peredaran jumlah saham atau lembar saham. Jadi kalau mereka sudah mulai beraktivitas, memilih sebuah saham, mereka naikin atau turunin, kita itu ikut, mereka punya roadmap. Jadi basically kita follow the big fish. Itulah konsep paling mendasarnya bandarmologi ya. Jadi teman-teman, begitu banyak loh saham yang ada di IHSG, ratusan. Kita mana bisa tahu mau pilih yang mana di saat kapan. Tapi dengan kita memahami bandarmologi, kita akan lebih gampang untuk mengikuti kira-kira potensi cuan di mana gitu. Nah, ini jadi bisa dibilang salah satu cara menganalisa market ya bro ya, melalui dari pergerakan big money begitu kan. Tadi gue suka banget yang dimention Bro Albert, mau valuasinya bagaimanapun juga saham, teknikal analisisnya bentuknya gimana, kalau misalnya big money keluar ya begitulah ya, nyungsep aja begitu kan. Atau kalau misalnya big money masuk ya naik-naik aja. Nah ini bisa menjadi salah satu opsi juga nih ya buat teman-teman, istilahnya kalau yang masih mau belajar kan kita memang cocok-cocokan juga begitu kan, mana yang pas sama kita, yang dimention tadi sama Bro Albert kan. Jadi memang harus masuk akal dan make sense dengan individunya sendiri juga begitu kan. Betul. Akhirnya bisa paham dan nyaman begitu kan menggunakan teknik-teknik yang ada gitu ya di dunia market gitu. Oke, thank you banget bro ya penjelasannya untuk apa itu bandarmologi begitu kan, dan sedikit gambaran mengenai big money. Oke, ini udah ada mulai beberapa pertanyaan, kita sambil lompat-lompat aja kali bro ya. Boleh, silakan ya. Mungkin udah ada yang bertanya, boleh. Iya, iya. Jadi ada yang nanya nih tentang PTBA bro, dari nih gua ini nih ya. Nah, PTBA dari Ika di France nih. PTBA katanya labanya down 55% secara tahunan. Teknikalnya gimana nih Bro Albert katanya? Atau secara ya, jadi general aja kalau misalnya mau kasih pendapat mengenai PTBA juga boleh. Ya. Jadi kalau menurut saya ya, batubara di IHSG kan banyak. Dan honestly speaking, PTBA itu bukan my favorite stock untuk batubara. Karena batubara lainnya masih banyak yang memberikan profit jauh lebih besar dibanding PTBA. Nah, kalau teman-teman nih mau beli, contoh nih, tanya tadi siapa namanya itu ya, mau beli PTBA ya kan? Mungkin suka atau kenal lah dengan emitennya, bisnis modelnya apa. Tapi ingat, apakah PTBA itu cuma satu-satunya opsi batubara? Kalau bukan, kita mesti nih, yang seperti tadi saya bilang, jangan fanatik sama sahamnya. Karena emiten itu nggak ada kepentingan, dia mau kita investornya siapa itu dia nggak peduli, ya kan? Nah, ada nggak nih selain PTBA, saham batubara yang profitnya, mungkin tidak turun sedalam PTBA, atau bahkan ada yang bertumbuh, ya kan? Kita harus dicari tahu dong. Kalau opsinya itu ada, nah teman-teman pilih saham itu, jangan maksa beli saham di PTBA. Ingat ya, kalau net profitnya apalagi turun, artinya apa? Ini equivalent, berarti pembagian dividen yang akan datang kan akan kecil. Berarti pada saat nanti berita-berita dividen keluar, kalau persentasenya kecil, siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli dong dividen sekecil itu. Pasti mereka akan kejar dividen yang lebih besar. Mungkin yang 10%, 15%, dan seterusnya. Nah itu yang teman-teman harus fokus untuk dibeli. Jangan teman-teman memaksakan untuk profit di satu saham, apalagi kalau opsinya itu banyak. Ya jadi kalau teman-teman kalau tadi nanya PTBA, kalau dari saya pribadi sih ya, carilah emiten batubara lainnya yang lebih profitable atau bahkan Q2-nya itu tidak turun separah PTBA. Gitu. Oke. Thank you Bro Albert untuk jawabannya ya. Ika, ini yang nanya udah dijawab. Jadi kalau misalnya aku summarize sedikit lagi, mungkin jadi penting juga gitu ya Bro Albert ya. Jadi kita kalau melihat sesuatu itu nggak hanya bisa langsung dari sektornya aja begitu kan. Contohnya, ada sentimen musim dingin sudah mau tiba gitu kan. Jadinya menguntungkan sektor batubara gitu kan. Langsung semuanya saham batubara itu bagus, nggak gitu juga ya teman-teman ya. Jadi perlu juga kita comparing ya, kita perlu compare juga sama perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang sama di dalam industrinya gitu ya bro ya. Betul sekali. Yes. Oke.
Kita lompat ganti sektor dulu kali bro ya. Ini ada yang nanya nih, tolong bahas Telkom. Nah, TLKM gimana nih bro kira-kira tanggapan lo mengenai telekomunikasi ini nih? Oke, ya jadi kalau Telkom, menurut saya ini harga sekarang memang sudah cukup acceptable ya buat teman-teman. Kalau yang mau invest jangka panjang boleh. Tapi apakah dia bisa turun lebih dalam? Bisa saja. Dari harga sekarang mungkin masih turun 300 lagi atau 400, itu potensi tetap ada. Jadi teman-teman pinter-pinter money management di Telkom ya. Cuma Telkom itu secara safety ya, artinya ya untuk diinvest jangka lebih panjang. Itu Telkom menarik kok. Kenapa? Ya teman-teman bisa lihat sendiri, apalagi kalau tinggal di Indonesia. Telkom itu kan market leader, ya kan? Jadi I don't see it, apa ya, a moment di mana Telkom itu tiba-tiba hilang atau bahkan tiba-tiba merosot ke bawah tanpa sebab itu kemungkinannya kecil sekali. Jadi kalau dengan harga sekarang dividennya teman-teman hitung ternyata masih bisa di atas bunga deposito, it's fine untuk beli. Apalagi nanti kalau dia sudah membaik bisa mendapatkan capital gain. Ya, Oke? ya. Oke, thank you ya bro ya untuk jawabannya. Tadi yang nanya Telkom udah dijawab, sekarang kita lanjut lagi ya. Ada yang nanya ini bro, saham semen gimana nih bro? Mungkin in general aja menurut lo persemenan ini gimana nih sekarang? Oke, semen-semenan ya. Oke, berarti yang paling menarik itu hanya dua ya kan di Indonesia kan. Di ISG ya, SMGR, NTP. Nah, teman-teman boleh tuh dua-duanya lihat. Apakah bagus atau tidak? Boleh. Untuk teman-teman perhatikan diri ya. Jadi kalau mau spekulasi buy, silahkan. Cuma harganya teman-teman analisa lebih dalam lagi ya, mau masuk di harga berapa. Jadi nanti teman-teman roadmap-nya adalah kalau misalkan semen ini mau naik, itu perlu ada dongkrak dari konstruksi. Jadi kalau konstruksi nanti rame-rame naik ya, lihat berita juga, proyeknya beneran banyak nggak? Kalau iya, semen pasti akan diuntungkan karena proyek apa yang nggak pakai semen? Ya kan nggak mungkin bangunan nggak ada semen. Nah jadi menurut saya ya itu yang perlu teman-teman analisa. Tapi apakah menarik atau tidak? Definitely teman-teman boleh perhatikan sektor semen. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Ini ada yang nanya nih bro tentang RMKE nih. RMK Energi. Bisa masuk di berapa nih katanya? Oke, kebetulan saya lagi tidak di depan komputer ya. Ini harga sekarang di berapa itu? 835 nih gue lihat. 835 ya. Oke. Jadi kalau RMKE mungkin tunggu koreksi dulu sih. Daripada harga sekarang ya. Kira-kira mendekati 800 spekulasi buy baru oke. Cuma again tadi sama dengan yang penjelasan saya, yakin nggak dengan RMK itu yang the best option? Kalau memang iya, silakan. Kalau tidak, pilih alternatif lainnya. Kita selalu harus membandingkan apa yang kita mau masuk dengan kompetitornya. Kalau kompetitornya ada yang lebih untung, kenapa kita beli yang lebih rugi? Ya kan? Jadi, harga yang murah itu belum pasti itu best choice ya. Karena bisa saja dia nggak naik-naik. Ya. Oke. Thank you bro jawabannya. Kita lanjut lagi nih. Ada yang nanya Sido nih bro. Menarik nih Sido ya. Sido ya. Jarang-jarang nih nanya Sido ya. Hari ini minus ya 0,78 nih. Oke. Ya ini Sido ini kan saham yang heboh pada saat COVID ya. Naiknya nggak udah henti, nggak ada rem. Tiba-tiba COVID selesai, orang tiba-tiba jadi nggak sehat ya istilahnya. Nggak seperti itu. Jadi basically saya nggak tahu kenapa Sido itu pada saat COVID banyak sekali sentimen yang bagus, ya kan? Ya mungkin karena orang jadi aware dengan kesehatan, maka omset mereka terus bertumbuh ya. Pada COVID itu kan lama, bukan 3 bulan ya, COVID itu berkepanjangan. Tapi setelah keadaan mulai membaik, tapi secara kesehatan itu membaik, keadaan ekonomi kita itu tidak baik itu. Ya teman-teman mungkin kalau pelaku bisnis pasti tahu, udah pengurangan karyawan, ya kan, lalu orang udah banyak yang hutang terlilit hutang, bahkan perusahaan banyak yang mulai tutup gulung tikar, bahkan orang-orang kecil retail pun terkena apa ya kredit pinjol, ya kan. Jadi macam-macam ini keadaan ekonomi saya nggak baik-baik saja. Artinya apa? Jadi orang-orang yang mungkin habiskan sebuah dana buat beli-beli kesehatan, sekarang ini simpen uang dulu nih buat jaga-jaga siapa tahu ada problem apa. Nah kalau sudah seperti ini ya artinya kan Sido itu kan lebih ke itu ya suplemental ya, bukan orang sakit beli barang Sido, nggak seperti itu. Mereka lebih ke suplemental yang menjaga terus kesehatan, bukan yang krusial sekali. Nah
Kalau omset mereka tidak bertahan, artinya kalau dia ada penurunan terus, maka Sido bisa saja pestanya selesai. Kalau itu terjadi, teman-teman lihat saham-saham COVID yang naik karena COVID ya, itu sekarang udah sisa berapa? Contoh ya, Inaf, KF, IRA, apalagi tuh saham-saham kesehatan semua deh. Itu sekali selesai COVID, pesta selesai juga. Di saham-sahamnya sampai bahkan mendekati all time low gitu. Jadi hati-hati sih. Nah, Sido, saya bukan bilang dia saham gorengan. Sido itu fundamental bagus. Cuma kalau teman-teman mau mengharapkan profit yang besar dari Sido, mungkin tidak akan terjadi seperti zaman COVID. Ekspektasinya harus direndahin dulu, ya kan? Jadi bahkan Telkom itu sedikit lebih potensial, lebih besar dapat return dividennya. Gitu. Jadi teman-teman ya analisa kembali. Kalau pilih Sido kena fundamental, lihat omset mereka masih bertahan nggak atau terus terjerat ke bawah. Gitu. Oke. Ya, itu Sido. Itu ya untuk Sido ya tadi yang udah nanya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya ke ini bro. Ada yang nanya tentang BBRI nih. BBRI kapan nih bisa masuknya katanya saat yang tepat untuk beli. Oke. Kalau untuk top 4 banks, jujur saya sudah nggak ada trading buy lagi sih. Top 4 banks itu udah kurang menarik karena harganya sudah price in semua udah tinggi, ya kan? Saya nggak melihat Indonesia akan naikin suku bunga lagi, itu kayak almost impossible sih. Ya, maksudnya kalaupun naik paling sekali, ya kan? Tapi sekali itu will not bring a lot of impact lagi ke perbankan kan. Tapi kalau udah mulai gantian mereka turunin suku bunga, giliran kemarin naikin suku bunga, bank naik. Sekali giliran turunin suku bunga, giliran nih bank punya saham-saham bisa ikutan pelan-pelan turun. Jadi kalau kita lihat jangka menengah ke depan itu bahkan sampai 1 tahun ke depan, roadmap-nya itu lebih cenderung bertahan atau ke bawah. Saya nggak akan trading buy di saham perbankan. Karena potensial upside-nya sudah kecil, tapi potensial downside-nya lebih besar. So, untuk pertanyaan bagi saya pribadi kurang tertarik sih itu saham. Paling kalau naik pun 5 mentok-mentok 10% dari harga sekarang. Oke. Thank you ya bro ya untuk jawabannya. Ini banyak yang tanya ya teman-teman ya, kita coba satu-satu. Tapi kalau misalnya pertanyaan kalian kejawab, jangan lupa ini IG live-nya di save ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang ketinggalan dengan live ini bisa nonton di Instagram kita ya. Oke, ada yang nanya bro, kalau Goto tuh bisa di average down nggak tuh? Udah bisa di average down? Goto? Oh, ya. Oke. Nah ini pertanyaan seperti ini agak susah saya jawab ya. Karena kita pertama Goto. Saya harus tahu dulu Goto ini mau jangka berapa lama, ya kan? Ada nih orang yang rencana suka trading, tiba-tiba sekali Gotonya kemarin ARB langsung jadi investor jangka panjang. Nah ini kan udah nggak make sense ya, artinya roadmap dari trading menjadi investor. Nah atau kalau teman-teman mau beli sekarang, rencananya invest nih contoh. Ntar dia kalau turun di bawah 80, siap tahan nggak? Itu floating loss-nya akan cukup ngeri loh kalau beli sekarang dia turun di bawah 80. Iya kan? Kenapa Goto itu masih akan ada corporate action, mereka mau injek dana lagi kan, butuh. Cuma nggak tahu kapan, siapapun nggak ada yang tahu. Nah, kalau mau masuk ke corporate action gini atau sebelum corporate action, kita kan belum tahu mereka punya mekanisme akan berapa, apakah right issue, apakah private placement, dan harganya berapa. Itu banyak sekali faktor X yang kita nggak tahu. Kalau ternyata di bawah, ya bisa saja nyelam ke bawah. Nah, kalau nyelam ke bawah, orang yang mau invest ya harus tahan. Mau dia 2 tahun, mau dia 3 tahun, nggak mau tahan. Cuma kalau saya bahas secara prospek, teman-teman yang mau beli Goto pasti kan kepikir, Goto kan merek Indonesia. Kita pasti, it's too big to fail lah, pikirannya mungkin seperti itu ya. Makanya teman-teman mau invest di Goto. Kita harus aware, persaingan itu semakin lama semakin parah di dunia e-commerce sama dunia Gojek. Kalau di e-commerce ya teman-teman boleh deh sekarang search ya. Itu seberapa agresif Shopee, apalagi TikTok di Indonesia loh ya, kita jangan ngomong di luar negeri, kita lagi ngomong di Indonesia. Nah itu kan head to head langsung tuh dengan si Tokopedia, ya kan? Kalau mereka bakar lebih banyak, Tokopedia gimana mau survive? Dan kalau mereka nggak imbangi bakar duit, omset mereka tergerus karena orang pasti pindah belanja yang lebih banyak promo. Ya mungkin teman-teman sendiri di sini udah pada belanja lewat Shopee Live atau TikTok Live dan macam-macam. Itu urusannya si Tokopedia. Sekarang kembali ke Gojek, ini kan Goto kan? Goto itu kalau teman-teman di Jakarta, saya juga agak kaget ya. Itu orang yang pakai Maxim udah mulai banyak dan lain-lain. Itu Maxim murah sekali. Coba aja teman-teman cek dari mana ke mana, bandingin Gojek dengan Maxim, ya kan? Dan bandingin dengan Grab. Ya teman-teman bisa lihat sendiri, orang-orang pasti kan cari yang paling murah.
Karena sama, platformnya sama-sama, bahkan supirnya mungkin sama. Satu supir 3 warna kan. Makanya saya suka bilang, dia itu aplikasinya 3, padahal orangnya sama. Gitu kan. Jadi secara keamanannya, toh supirnya itu-itu doang, sama juga. Basically, orang akan pilih yang lebih murah dong. Nah, jadi gimana cara Gojek mempertahankan hal ini? Kalau nanti ada perusahaan-perusahaan baru bakar uang lebih parah dibanding mereka. Jadi, menurut saya, the competition is very difficult buat Goto sendiri. Jadi, ya, saya rasa kalau mau main di Goto, fokus trading sih. Saya pribadi kalau trading berani di Goto. Tapi kalau invest jangka panjang masih terlalu banyak uncertainty. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang tantangan ini ya, tantangan dari Goto sih yang lebih perlu diperhatikan ya bro ya ke Competition depannya. is, ya, besar sekali nih bro untuk Goto ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau untuk trading masih ya bisa dibilang menarik lah ya bro, tergantung posisi juga ya. Karena Yes. hari ini aja Goto naik ya 7% ya teman-teman ya. Betul. Oke, ini ada yang nanya nih bro tentang BRMS, bandar loginya gimana kok katanya? BRMS. Oke, BRMS jangka menengah dan pendek masih oke, BRMS. Apalagi kalau BRMS kepingin masuk ke FTSE ya, indeks ya. Jadi saya juga ada sempat bahas di YouTube, teman-teman bisa cek ikutin weekly talk juga, karena saya juga ada exactly bahas tentang saham-saham yang sedang OTW masuk ke FTSE. Dan salah satunya BRMS. Jadi BRMS apakah menarik? Masih menarik sampai nanti saatnya dia masuk ke indeks. Nah, teman-teman mau silahkan TP boleh. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya bro ya pertanyaannya. Tinggal waktunya 5 menit lagi ya teman-teman ya di sini. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ditanya aja, nanti kita coba jawabin ya. Ini udah ada beberapa yang nanya sahamnya KIN bro. Oke, KIN ya. Nah, KIN juga karena saya baru bahas di YouTube ya. Saya cukup ngerti. Ini KIN itu kan energi, renewable energy ya. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan renewable energy mungkin karena gara-gara carbon trading ya, atau memang sudah incar KIN sejak lama karena memahami bisnis modelnya itu ya, silahkan juga. Tapi apakah menarik? Yes, KIN secara valuasi masih oke. Jadi layak sekali buat teman-teman masukin ke dalam watchlist untuk KIN ya. Dan di YouTube juga saya ada bahas dari antara semua emiten ya, ada 4 emiten yang dapat sentimen carbon trading, KIN itu yang paling menarik. Oke. Thank you Bro Albert untuk jawabannya ya untuk KIN. Kita lanjut lagi. Ini ada beberapa juga nih nanya yang sama. Oke, AMMN ya. Aman Mineral Internasional. Ya, ini big playernya mungkin udah kelas kakap nih, bisa ngangkut saham sampai sengeri itu ya. Cuma ya again seperti saya bilang, selama dia masih lanjut Bali ya teman-teman bisa ikutin. Ya, tapi kalau mereka sudah bubar harus segera keluar dari saham ini. Jangan sampai teman-teman terjerat karena dia banting, teman-teman masih di dalam, nanti loss-nya bisa besar. Dan pastikan teman-teman ngerti cara membaca distribusi itu seperti apa. Jangan sampai salah baca, ntar kerahin sahamnya jelas-jelas distribusi dipikir masih bagus. Nah, ini yang bahaya. Ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar ya caranya mengikuti big money, gimana jangan sampai ketinggalan kereta begitu kan. Nah, tadi juga lo udah mention ya bro ya, kelas untuk belajar mengenai bandarmologi tanggal 3 September, bener ya bro ya? Itu yang pemula. Yes, itu benar-benar untuk yang kalau yang sudah paham bandarmologi mungkin tidak perlu untuk ikutin yang beginner class. Tapi kalau ngerasa ini ya bandarmologi konsepnya gimana, ini sangat direcommended ya, karena murah sekali. Webinarnya itu cuma 100.000. Jadi teman-teman bisa dapat sekali informasi hanya dengan 100.000. Ya. Oke, berarti 100.000 udah bisa ikut webinar ini, bisa langsung DM IG Invest aja ya bro ya? Ya, IG Invest Admin ya di Telegram. Oke, di Invest Telegram. Ya. Jadi ini mumpung lagi rame juga ya yang nonton ya, teman-teman, aku mau kabarin lagi kalau misalnya kalian mau belajar begitu atau nggak mengikuti seputar berita dari market gitu kan, karena tadi kita udah bahas banyak banget berita, dan AG Invest itu punya room ya, namanya Smart Room ya, grup di Telegram. Nah, itu bisa kalian join for free. Di situ kalian bisa mendapatkan berita-berita mengenai market. Ya, dan aku juga mau kabarin nih buat teman-teman ya yang lagi nonton nih, rame banget dengan semua pertanyaannya. Kalian jangan lupa ya untuk ikut trading competition dari Sukor Sekuritas. Hadiahnya total 300 juta ya, dan banyak hadiah-hadiah tambahan lainnya ya. Salah satunya dari AG Invest teman-teman. Jadi kalau kalian ikut
membership dari Aga Invest terus kalian menang, itu dapat hadiah tambahan ya buat kalian ya. Ini kalau misalnya ada yang nanya daftarnya di mana, teman-teman boleh cek ya di IG post atau enggak boleh DM langsung dari IG-nya Sukor Sekuritas. Di minggu ini akan lebih baik lagi kampanye, cuma karena keburu malam hari ini gue sama Bro Albert udah lagi ngobrol, nggak sabar aja ya Bro ya, kita kan pengen spill aja ya gitu kan tentang trading competition ini ya. Nah buat teman-teman juga, aku mau ingetin sekali lagi ya, yang belum punya akun bisa buka di farm.sukorsekuritas.com ya, aplikasi juga bisa di-download karena kita ada fitur-fitur baru juga ya teman-teman ya, kita udah pakai Smart AI dan sebagainya. Ini cocok banget nih buat kalian untuk dicoba ya fitur-fitur terbaru ini. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Bro ya Albert ya, kita tutup baru Boleh. Ya. Kita coba nih kita ambil. Oke. SCMA gimana nih Bro? Ada yang nanya tentang saham SCMA. Oke. SCMA ini menurut saya belum lah. Cari yang masih banyak yang bisa memberikan cuan lebih banyak dari saham SCMA ini. Sampai nanti kalau SCMA udah mulai masuk radar saya bisa bilang oke, sementara masih belum. Jadi pilihlah yang lain. Oke. Thank you Bro ya untuk jawabannya. Ini mungkin sebenarnya satu pertanyaan tapi kita tambahin satu lagi nih. Ada yang nanya tentang rekaman webinarnya nggak kok? Ini rekaman webinar yang mana nih? TikTok sini atau enggak yang tanggal 3? Ya, saya juga nggak tahu yang ditanya webinar yang Sukor. Kalau yang sekarang kan ada ya, Bro Jo ya. Iya. Rekam kan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di Sukor. Kalau untuk yang webinar beginner, yang tadi 100.000 itu kita nggak ada rekaman ya. Jadi kalau teman-teman kepingin join, silahkan langsung daftar. Karena it's very cheap dan menurut saya very insightful. Jadi sayang untuk teman-teman lewatkan webinar beginner kelas bandarmologi. Oke. Thank you banget ini Bro Albert. Buat saya nambahin buat teman-teman semua ini kayaknya saya lihat kan pertanyaan masih banyak sekali dan waktu kita memang sudah habis ya. Jadi kalau teman-teman yang suka berdiskusi saham seperti ini, itu setiap hari Minggu saya ada weekly talk di AG Invest Smart Room itu ya di Telegram dan itu free. Jadi teman-teman itu bisa selalu nanti nanya emiten, mau nanya tentang macam-macam tentang ekonomi, bahkan di luar tentang ekonomi pun biasa kita bahas di room itu. Karena kita memang tujuan room itu untuk mengedukasi literasi masyarakat yang terhadap finansial. Jadi teman-teman silahkan untuk join di Telegram. Ya, AG Invest Smart Room, it's free for everyone. Oke, AG Invest ya teman-teman yang Smart Room ya. Dan ini paling penting kalian tahu itu adalah free ya. Jadi kalau misalnya edukasi gitu kan, kalau udah gratis teman-teman jangan lupa ya untuk di-join ya. Nah, oke, mungkin udah waktunya nih Bro ya Albert, gue mau say thank you lagi ya buat waktunya malam hari ini, dan buat teman-teman Cuan Troopers juga ya yang udah join. Jangan lupa trading competition-nya ya, teman-teman daftar dan pantau terus ya di AG Sukor Sekuritas perkembangan dari acara trading competition kita ini. Thank you banget ya Bro Albert ya. Thank you Bro, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya.